Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zainal Albert dengan NIM 21 2022 Di sini saya akan memaparkan konsep dasar konsumsi dalam Islam. Konsumsi dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi biasa yang bertujuan memenuhi kebutuhan material semata. Ia adalah sebagian integral dari ibadah dan wujud rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan pandangan ekonomi konvensional yang seringkali berfokus pada maksimalisasi kepuasan pribadi dan keuntungan, Islam memandang konsumsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kebaikan dunia dan akhirat. Prinsip fundamental seperti tauhid menegaskan bahwa segala sumber daya berasal dari Allah dan manusia hanyalah pengelola atau khalifat di muka bumi ini. Oleh karena itu, setiap tindakan konsumsi harus dilandasi kesadaran akan amanah ini, mendorong muslim untuk mengkonsumsi dengan bijak dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, landasan utama konsumsi muslim adalah prinsip halalan thayyiban, yang berarti tidak hanya halal dari segi zatnya sesuai syariat Islam, tetapi juga baik, bersih, dan bermanfaat bagi tubuh serta jiwa. Konsep thayyiban ini mencakup aspek kualitas, kebersihan, gizi, bahkan proses perolehan yang tidak merugikan orang lain atau lingkungan. Di samping itu, Islam sangat menekankan prinsip keseimbangan wasatiyah dalam berkonsumsi. Ini berarti seorang muslim dianjurkan untuk tidak berlebihan, melampaui batas kebutuhan, dan tidak pula terlalu kikir menahan diri dari memenuhi kebutuhan yang wajar. Keseimbangan ini memastikan tercapainya kemaslahatan individu tanpa mengabaikan hak-hak orang lain atau merusak lingkungan, mencerminkan kebijaksanaan Islam dalam mengatur setiap aspek kehidupan. Kesimpulan, konsumsi Islami adalah ibadah yang dilandasi prinsip halal, baik, dan seimbang, menegaskan peran manusia sebagai pengelola amanah Allah untuk mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Sandi Pradana dengan NIM 21 2022 dari kelompok 4 kelas Islam dan Ilmu Ekonomi. Di sini saya akan membahas tentang konsumsi dalam Islam dengan poinnya yaitu pedoman dan etika konsumsi muslim. Pedoman dan etika konsumsi muslim menjabarkan kerangka aturan dan adab yang harus dipenuhi seorang muslim dalam setiap aktivitas konsumsinya. Inti dari pedoman ini adalah keharusan mengkonsumsi yang halal dan menjauhi segala yang haram, baik itu zat makanan atau minuman. Pemahaman tentang kategori ini sangatlah krusial karena konsumsi haram tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan fisik, tetapi juga kepada spiritual dan keberkahan dalam hidup. Islam secara tegas melarang menggunakan atau memakan hal-hal yang disifat atau dikatakan haram, karena hal tersebut dianggap sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat merugikan individu serta masyarakat. Lebih jauh, etika konsumsi muslim juga mencakup aspek moral dan sosial mendalam. Seorang muslim didorong untuk mengamalkan kesederhanaan qanaah, yaitu sikap menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Mungkin cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Amelia Olandari, NIM 2123073. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang implikasi konsumsi Islami dalam kehidupan modern. Poin ketiga, implikasi konsumsi Islami dalam kehidupan modern menggali dampak signifikan dari penerapan prinsip-prinsip konsumsi Islami terhadap individu dan masyarakat, terutama di tengah kompleksitas dunia kontemporer. Secara personal, perilaku konsumsi yang berlandaskan syariat membawa kesehatan dan kesejahteraan spiritual. Dengan menjauhi yang haram dan berlebihan, seorang muslim cenderung memiliki pola pikir hidup yang lebih sehat, baik fisik maupun mental.
Ini juga menumbuhkan rasa syukur atau qanaah dan ketenangan batin, menjauhkan diri dari stres akibat gaya hidup konsumtif yang serakah. Di tingkat sosial, konsumsi Islami berkontribusi pada terciptanya keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Misalnya, larangan penimbunan dan dorongan untuk berinfak serta berdasarkan memastikan bahwa harta tidak hanya berputar di kalangan segelitir orang kaya, tetapi juga menjauhkan mereka yang membutuhkan, sehingga mengurangi kesejahteraan sosial. Namun menerapkan konsumsi Islami di era modern bukanlah tanpa tantangan. Pengaruh gaya hidup berat yang didominasi oleh hedonisme dan materialisme, iklan yang masif dan persuasif, serta kemudahan akses terhadap kredit seringkali mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kebutuhan sebenarnya atau aspek halal haramnya. Ketersediaan produk halal yang masih terbatas di beberapa wilayah juga menjadi kendala. Oleh karena itu, diperlukan solusi komprehensif, edukasi dan literasi keuangan syariah perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat agar mereka memahami urgensi dan manfaat konsumsi Islami. Penguatan peran lembaga pengawasan halal, dukungan pemerintah dalam kebijakan ekonomi syariah, serta pengembangan produk dan jasa halal yang inovatif juga esensial untuk mempermudah Muslim dalam menjalankan gaya hidup konsumsi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini adalah upaya kolektif untuk menciptakan ekosistem yang mendukung konsumsi yang bertanggung jawab dan berkah. Kesimpulannya, konsumsi Islam memberikan dampak positif berupa kesehatan spiritual dan keadilan ekonomi, namun membutuhkan solusi terintegrasi untuk menghadap tantangan modernisasi dan materialisme. Baiklah, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Khairunisa, NIM 2120231120. Saya akan membacakan tentang peran konsumsi Muslim dalam pembentukan masyarakat madani. Poin keempat, peran konsumsi Muslim dalam pembentukan masyarakat madani menyoroti dimensi sosial yang luas dari perilaku konsumsi dalam Islam, melampaui sekedar pemenuhan kebutuhan pribadi. Konsumsi yang bertanggung jawab bukan hanya tentang memilih produk halal untuk diri sendiri, tetapi juga bagaimana pilihan tersebut berkontribusi pada kebaikan bersama dan pembangunan masyarakat yang beradab dan sejahtera, sering disebut dengan masyarakat madani. Ini terlihat dari penekanan Islam pada kepedulian sosial. Seorang Muslim didorong untuk mempertimbangkan dampak konsumsinya terhadap orang lain, misalnya dengan mendukung produk dari usaha yang adil dan menghindari pemborosan yang bisa merugikan sumber daya umum, atau bahkan secara bertinfak dari surplus konsumsinya. Dengan demikian, konsumsi menjadi sarana untuk memperkuat tali persaudaraan dan mengurangi kesenjangan sosial dan bukan sebaliknya. Selain aspek sosial, konsumsi Muslim juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi, yang berarti memiliki amanah untuk menjaga dan melestarikan alam, bukan merusaknya. Oleh karena itu, perilaku konsumsi seorang Muslim harus mempertimbangkan dampak ekologisnya, seperti memilih produk yang ramah lingkungan, mengurangi limbah, dan tidak melakukan eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Ini menunjukkan bahwa konsumsi dalam Islam bersifat holistik. Ia tidak hanya memenuhi kebutuhan perut tetapi juga hati, serta menjaga keseimbangan antara manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam. Dengan demikian, konsumsi yang Islami menjadi pilar penting dalam membentuk ekonomi berbagi dan konsumsi bertanggung jawab, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang makmur secara material dan spiritual, serta berkelanjutan untuk generasi yang mendatang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.